aku mulai nge-gym dan ya 2018 ini kan sekarang 2023. Cuma waktu pas 2020 itu sempat berhenti nge-gym karena waktu itu kan COVID lagi tinggi-tingginya, jadi cuma workout aja. Jadi gini, aku mulai gym itu sebenarnya karena sedikit dibully. Jadi kayak waktu itu kan pertama kali aku kuliah, kayak daerah baru, terus banyak makanan dan juga kuliner baru. Terus aku merasa kayak berat badannya makin naik gitu, makin naik, dan ditambah kayak banyak omongan dari saudara gitu, kayak Cynthia gendutan ya. Terus mulailah sadar. Nah, makanya menurut aku penting banget kayak ketika kita dapet omongan negatif itu nggak langsung kita tuh harus jadi sedih, jadi sakit hati, tapi kayak alangkah baiknya coba dipikirin dulu kayak omongan ini tuh walaupun negatif tapi bisa loh berdampak baik buat kita. Nah makanya waktu itu aku sadar kayaknya iya deh, gua agak gendutan gitu loh. Dan sebenarnya kan gendut itu bukan ke fisiknya tapi lebih ke kesehatannya ya, kayak ketika kita overweight atau obesitas itu akan lebih gampang muncul banyak penyakit gitu kan. Makanya sejak saat itu aku mulai nge-gym, aku mulai fitness, dan aku mulai daftar member gym, dan akhirnya sampai sekarang masih dijalani pola hidupnya. Sebenarnya jadi awalnya aku kan daftar member gym, terus diajarin nih, maksudnya ada PT-nya kayak ketika daftar itu gratis PT session. Nah si PT ini ngajarinnya angkat beban dan juga kardio. Oke, jadi seiring berjalannya waktu aku merasa kayak dari hasil aku latihan beban ini itu nggak cuma sehat aja, tapi ada berdampak ke bentuk fisiknya juga. Kayak misalnya aku lebih berotot, aku lebih kebentuk badannya. Jadi kurus tuh nggak yang sekedar kurus rata, kurus triplek itu enggak, tapi kurus tuh yang berisi gitu loh, yang padat gitu. Nah, terus aku juga baca-baca, aku cari tahu bahwa latihan yang menggunakan massa otot, yang meningkatkan massa otot itu baik juga buat kita, karena otomatis ketika massa otot kita naik, berarti penampungan kalori di badan kita itu jadi lebih banyak. Jadi misalnya kita makan banyak tuh nggak yang langsung nggak yang langsung lemak tuh jadi bleber kemana-mana gitu kan, tapi enggak, karena kita punya massa otot yang cukup untuk menampung kalori yang masuknya itu gitu. Makanya sampai sekarang aku jadi jatuh cinta lah sama latihan-latihan yang menggunakan massa otot. Nah khususnya weight training ini gitu. Betul, massa otot itu sangat penting untuk kita. Yang aku tahu juga, aku baca-baca kayak misalnya orang udah tua, maksudnya kalau misalnya kita mengalami penuaan itu pasti lama-lama massa otot kita tuh akan susut dan pasti berdampak kayak misalnya nanti mulailah kayak sendi lututnya sakit, terus kalau misalnya jalan juga udah nggak kuat amat, terus osteoporosis dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kita punya massa otot yang cukup, itu benar-benar ngebantu aktivitas kita sehari-hari. Pasti kayak orang yang tadinya kalau misalnya nggak latihan beban cepet capek gitu, kakinya cepet pegel. Tapi kalau misalnya kita punya massa otot yang cukup, sering latihan kaki, itu pasti jadi lebih kuat jalan. Percaya nggak percaya? Aku pernah jenuh juga sih, kayak di tahap apa ya, kayak aduh ngaji mulu gitu kan. Nah, cuman itu aku cari aktivitas lain untuk ngebantu supaya aku lebih ke-trigger lagi buat semakin semangat olahraga. Contohnya kayak waktu itu sempet agak break nge-gym karena COVID, aku tetap home workout. Terus udah gitu aku ganti ke Muay Thai. Jadi ada variasi-variasi yang emang aku selipkan sementara untuk ngebantu supaya aku nih bisa kangen lagi gitu loh sama nge-gym, sama latihan beban. Yang sebenarnya buat olahraga menurut aku tiap orang itu berhak untuk pilih loh apa yang mereka suka. Cuma emang alangkah baiknya cari juga yang melatih massa otot gitu loh. Jadi kayak misalnya teman-teman demennya Zumba gitu ya, nggak apa-apa Zumba, tapi diselipkan
ya itu tadi, kalau misalnya untuk ngatasin bosennya aku cari aktivitas lain, terus nanti pasti ada rasa kangen lagi sih sama nge-gymnya itu. Dan apa ya namanya, lama-lama kita bukan mengandalkan motivasi lagi, tapi udah disiplin sama konsisten. Jadi kayak mau bad mood ke, mau good mood ke, mau hari ini sibuk ke, mau enggak, pokoknya kita udah mindsetnya hari ini harus olahraga. Kalau enggak tuh kayak punya utang gitu loh, gitu. Betul, lebih mencari ke variasi kegiatan. Jadi bukan yang kayak kalau misalnya jenuh berhenti total gitu. Menurut aku kalau misalnya berhenti total itu baliknya bakalan lebih susah banget sih. Kayak sayang banget ketika kita udah punya habit yang kita bangun habit baru itu susah banget. Jadi ketika kita udah punya habit baru, please dijaga banget. Jangan sampai kayak misalnya udah rajin nih selama 2 bulan, 3 bulan selalu kardio pagi, sore ataupun sore latihan olahraga, terus tiba-tiba cuma karena bosen jadi berhenti, terus kayak yang tadinya olahraga diganti jadi tidur-tiduran atau malas-malasan, itu malahan jadi susah lagi sih buat mulai. Oke, kalau buat nutrisi, yang pasti aku lebih mengutamakan makanan asli, real food. Jadi kayak misalnya kalau protein aku ambil dari daging, biasanya aku makannya ayam, kalau nggak sapi, ikan juga ikan tuna, tapi tergantung sih, di mix aja. Terus dari itu sayur-sayuran, buah-buahan, karbohidrat juga makan nasi putih. Terus udah gitu kalau misalnya tambahan suplemen, aku bantu dari whey protein sama kayak suplemen multivitamin lah, itu aja sih. General aja sih menurut aku. Kalau misalnya teman-teman mau beli suplemen, emang perlu cari tahu dulu kayak ini udah lolos uji lab atau kayak kalau masuk Indonesia kan BPOM segala macam. Kalau mau aman ya, terus yang pasti cocok juga sama kantong masing-masing itu sih. Jadi jangan sampai maksain beli suplemen tapi tuh alhasil malahan kayak nggak bisa memenuhi asupan dari makanan asli gitu loh. Jadi kayak misalnya maksain banget beli suplemen, tapi kalau misalnya mau beli daging tuh malah jadi mikir 2 kali gitu loh, karena kayak kemarin udah beli suplemen gitu. Nah jangan sampai ketukar sih. Jadi waktu tahun lalu aku sempet ada photoshoot, terus kayak udah ngejalanin 2 bulan sebelumnya buat kayak bagusin badan gitu loh, bagusin fisik. Cuman pas pada hari H kayaknya aku kurang sesuai ekspektasi lah hasilnya. Di situ agak kecewa dikit. Cuma ya kalau misalnya kita ngejalanin ini sebagai pola hidup biasa, pola hidup sehari-hari, menurut aku nggak usah harus sampai kecewa banget sih. Aku juga sadar kayak maksudnya bukan yang sampai turun kontes gitu kan. Jadi untuk kecewa banget enggak sih. Jadi kayak lebih ya udah jalanin santai aja gitu loh, jalanin santai. Terus kalau punya target juga ya dijalanin dengan santai gitu, nggak usah dibawa stres. Iya benar. Jadi kayak misalnya teman-teman punya target nih buat ngurusin badan, ya udah harus disusun dulu plannya. Karena kalau misalnya nggak punya plan, bingung dong mau ngurusin badannya gimana, caranya gimana. Ya yang penting punya plan, terus udah gitu jalanin dengan senang hati, dengan konsisten, dengan disiplin. Jadi jangan sampai kayak baru seminggu, aduh mana yang hasilnya, kok belum ada gitu loh, ngaca, kok kayak belum kelihatan perubahannya gitu. Nah jangan kayak gitu. Kalau misalnya kayak gitu pasti lebih ke trigger buat quit duluan daripada buat lanjutin. Jadi jalanin. Karena hasil itu ya akan ngikutin proses itu. Kalau misalnya teman-teman emang prosesnya pengen maksimal, hasilnya pengen maksimal, prosesnya juga harus maksimal gitu. Pernah. Jadi gini, cara mencintai diri yang salah tuh, berarti ini kan sangkut pautnya sama self love ya. Nah, dulu aku kayak mikirnya nggak apa-apa makan banyak, makan apapun yang penting bahagia. Jadi ketika berat badanku naik,
orang terdekat yang sayang itu udah ngomong kayak hati-hati gitu, maksudnya kayak kalau kita terlalu berlebihan juga, apalagi konsumsi gula segala macam, itu malahan bisa jadi kena penyakit yang aneh-aneh, kayak misalnya obesitas, kemudian diabetes gitu kan. Jadi waktu itu tuh nggak sadar, aku mikirnya kayak ya yang penting self love, gue bahagia, gue bisa makan banyak, makan apapun, ternyata nggak gitu. Dan sekarang menurut aku di posisi yang sekarang ini self love aku benar-benar apa ya nih, udah diperbaiki lah gitu, udah diperbaiki. Jadi kayak aku nih self love dengan olahraga, dengan cara lebih sehat. Terus kalau misalnya ditanya, berarti udah nggak makan martabak gitu, udah nggak makan mie instan? Aku masih, tapi bukan dalam kadar yang berlebihan. Terus juga jadi lebih tahu gimana cara kontrolnya. Terus juga badan kita ini perlu yang namanya asupan nutrisi. Jadi kita juga dengan self love itu masukin nutrisi ke badan kita, bukan egois dengan kayak masukin makanan-makanan kayak junk food yang manis-manis gitu. Oke, jadi untuk goal sekarang latihan selain buat sehat lagi ya, aku lebih kayak ke bagusin fisik sih. Bagusin fisik, terus juga untuk sekarang ini ya. Tapi sembari investasi untuk masa depan. Jadi kayak aku pengen banget kalau udah tua itu, aku orangnya suka traveling, suka banget jalan-jalan. Dan aku mikir kalau misalnya kaki dan juga fisik aku nggak kuat, aku nggak akan bisa jalan-jalan mungkin ya menempuh jarak jauh sampai ke mana. Jadi aku mikir juga kayaknya aku harus nabung kesehatan, aku harus investasi kesehatan dari sekarang supaya ketika nanti pas tua mungkin aku bisa jalan ke tempat yang jauh-jauh, itu aku masih kuat. Oke, pesennya ya, jadi kebanyakan orang tuh kayak mikir kalau misalnya mau mulai nge-gym itu pasti susah, karena kayak aduh bingung nih udah sampai gym mau latihan apa gitu loh. Menurut aku jangan takut sih, just do it aja dulu, mulai aja dulu, cobain dulu, jangan kebanyakan mikir. Karena kalau misalnya kebanyakan mikir terus juga kayak nuntut ke diri sendiri, pokoknya harus perfect, semua makanan harus tertata rapi, semua latihan harus tertata rapi, terus juga pokoknya segala macam harus perfeksionis. Menurut aku udah sih, kayak dicoba aja dulu pelan-pelan. Even ya teman-teman mau langsung datang ke gym terus latihan kayak cobain 3 alat, 4 alat, gak apa-apa banget, yang penting udah berani mau coba, udah berani mau mulai, itu udah bagus. Terus nanti next step-nya itu kan selalu ada jalan. Entah teman-teman mau belajar lewat video YouTube, sekarang udah banyak banget kayak di era ini mau belajar tuh gampang gitu loh, gampang, gak kayak zaman dulu orang mau belajar tuh susah kan. Jadi bisa belajar dari YouTube atau mungkin nanya ke teman-teman, dan di setiap tempat gym itu ada yang namanya personal trainer. Menurut aku itu lebih bagus lagi kalau misalnya teman-teman mau pakai PT di awal, karena bakalan ngebantu banget sih buat bagusin form teman-teman. Jadi kayak ketika misalnya squat itu menghindari cedera, dan penting sih menurut aku PT itu di awal. Tapi kalau misalnya teman-teman mau belajar sendiri dulu ya nggak masalah juga, yang penting semuanya aman, dan yang penting teman-teman latihan untuk konsisten sama disiplin. Itu dulu deh, terserah mau latihannya apa kayak mau makannya apa, yang penting konsisten sama disiplin. Karena kalau misalnya teman-teman punya banyak ilmu, punya banyak knowledge-nya bagus, tapi nggak konsisten, nggak disiplin, males gitu, sama aja bakalan kalah sama orang yang ibaratnya nggak tahu apa-apa tapi dia lebih disiplin. Thank you for watching. Aku dari Muay Thai, jadi ada variasi yang memang aku berikan sementara untuk membantu supaya aku nih bisa kalian lagi gitu loh sama begini sama latihan. Sebenarnya buat olahraga jadi kayak waktu itu kan pertama kali aku kuliah kayak daerah